Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini kami beranggotakan saya Sri Anggreni, lalu ada Muhammad Gani Bayhaqi dan Najwa Jaharatul. Kami akan menjawab pembahasan soal mata kuliah Jaringan Pita Lebar dan Komunikasi Optik. Apa saja soalnya? Yuk langsung kita bahas. Nah, berikut ini adalah soal-soal yang akan kami jawab. Terdapat 5 soal yang akan dibahas, yaitu pertama, apa yang dimaksud multipath propagation? Yang kedua, apa yang dimaksud padding, small scale padding, dan large scale padding. Yang ketiga, jelaskan mengenai flat padding dan selective frekuensi padding. Yang keempat, apa yang dimaksud isi atau inter-symbol interference. Yang kelima, apa yang dimaksud forward error control. Apa yang dimaksud multipath propagation? Multipath propagation atau propagasi multipath adalah perlambatan sinyal antara pemancar dan penerima melalui berbagai lintasan yang berbeda. Lintasan yang berbeda-beda tersebut mengakibatkan kuat sinyal penerimaan menjadi bervariasi. Fading yang terjadi akibat dari multipath fading adalah multipath fading. Sinyal yang diterima oleh penerima adalah sejumlah superposisi dari keseluruhan sinyal atau sinyal LS dan sinyal hasil pemantulan yang dipantulkan akibat banyak lintasan atau multipath. Sinyal yang mengalami multipath propagation akan mengalami penundaan waktu terima atau delay speed dan akan mempengaruhi kanal multipath fading. Lalu, apa yang dimaksud fading, small scale fading, dan large scale fading? Pada komunikasi wireless, sinyal yang dipancarkan dipengaruhi oleh bermacam-macam bentuk hemburan, scatter, sinual, dan fenomena lintasan jamak, multipath, yang dapat menyebabkan terjadinya fading. Jadi, fading adalah fenomena fluktuasi daya sinyal terima akibat adanya proses propagasi atau pantulan dari gelombang radio. Lalu small scale fading terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari multipath sinyal antara pemancar dan penerima. Hal ini terjadi pada skala dari tatanan panjang Carrier. Frekuensinya dependent. Lalu, large scale fading adalah hasil pelemahan sinyal berdasarkan propagasinya melalui jarak yang jauh dan difraksi di sekitar objek-objek besar pada jalur propagasi. Dalam large scale fading, terdapat relative path loss atau hilang karena jarak dan log normal shadowing atau terhalangnya sinyal karena objek yang besar. Fenomena ini terjadi pada mobile yang bergerak melalui jarak dari urutan sel dan biasanya frekuensinya yang ada independen. Soal selanjutnya yaitu jelaskan mengenai flat fading dan selective frequency fading. A. Flat fading. Jika kanal radio memiliki penguat konstan dan respon fasa linear dalam suatu bandwidth yang lebih baik daripada bandwidth dari sinyal transmisi, maka sinyal yang diterima akan mengalami flat fading. Flat fading dikenal juga sebagai kanal variasi amplitudo yang kadang disebut sebagai kanal narrow bandwidth yang dari sinyal yang digunakan. Ciri kanal flat fading yaitu menyebabkan defade sehingga membutuhkan wireless lebih dari 20-30 dari daya pemancar untuk mencapai laju bit error yang rendah selama waktu dari defade yang dibandingkan dengan sistem operasi bukan kanal fading. Efek dari flat fading itu sendiri yaitu mengurangi SNR dengan menggunakan teknik variasi mitigasi. Sementara itu efek dari frekuensi selective fading yaitu distorsi isi yang membutuhkan equalizer pada receiver, pemotongan pulsa dan BER yang tidak tereduksi. Selanjutnya yaitu ada selective frequency fading. Jika kanal memiliki constant gain dan respon fasa linear dalam sebuah bandwidth yang lebih kecil dari bandwidth sinyal transmisi, maka kanal akan membuat frekuensi selective fading pada sinyal yang diterima. Sinyal yang diterima tersebut mengalami atenuasi dan terdelay sehingga sinyal terdistorsi. Frekuensi selective fading itu disebabkan dispersi waktu dari simbol yang ditransmisikan dalam kanal, sehingga kanal menginduksi intersimbol interference atau isi. Dilihat dalam domain frekuensi, komponen frekuensi tertentu dalam spektrum sinyal tersebut
memiliki penguat lebih dari yang lain. Kanal frekuensi selektif fading lebih sulit untuk dimodelkan daripada kanal flat fading karena setiap sinyal multipad harus dimodelkan dan kanal harus diasumsi dengan linear filter. Hal ini sebagai alasan bahwa pengukuran wideband multipad dibuat dan model-modelnya dikembangkan dari hasil pengukuran-pengukuran tersebut. Soal selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan isi atau intersymbol interference. Isi atau intersymbol interference merupakan bentuk distorsi sinyal, di mana satu simbol mengganggu simbol berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena pantulan sinyal refleksi yang menyebabkan penerimaan sinyal informasi berulang dengan waktu yang berbeda delay. Salah satu penyebab gangguan intersymbol interference adalah propagasi multipad, di mana sinyal nirkabel dari pemancar mencapai penerima melalui banyak jalur yang berbeda. Apa yang dimaksud forward error control? Metode forward error control atau forward error correction adalah mekanisme menambah bit-bit redundan saat mengirim data dengan tujuan meningkatkan kemampuan koreksi kesalahan data yang diterima. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 4 Sistem Telekomunikasi kelas 4B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.